Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring kali ini kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama, gamet. Yang kedua, persilangan monohibrid dominan. Yang ketiga, persilangan monohibrid intermediate. Dan yang keempat, persilangan dihibrid. Untuk yang pertama tentang gamet, saya akan berikan beberapa contoh cara menentukan gamet. Untuk contoh tentang gamet, untuk contoh yang pertama, M besar, M besar. Gametnya apa? Karena M besar, di sini hurufnya sama, jenisnya juga sama. Jadi gametnya hanya ada satu, yaitu M besar. Yang kedua, M kecil, M kecil. Gametnya ada berapa? M kecil, hurufnya sama, jenisnya juga sama. Jadi nanti gametnya juga ada satu, yaitu M kecil. Contoh yang ketiga, yang berbeda lagi, ada M besar, M kecil. Gametnya apakah masih satu atau lebih dari satu? Untuk M besar, M kecil, yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil, tapi di sini hurufnya sama. Jadi gametnya nanti ada 2. Untuk yang pertama yaitu M besar, yang pertama, yang kedua selanjutnya ada M kecil. Ini yang contoh gamet monohibrid. Sedangkan untuk gamet yang dihibrid, contohnya H besar, H besar, K besar, K besar. Ya, gametnya ada berapa? H besar, jenisnya sama. K besar juga sama. Jadi nanti gametnya ada satu, yaitu H besar, K besar. Huruf pertamanya sama, huruf keduanya sama. Jadi H besar, K besar. Untuk contoh yang lain, yang nomor 5, ada H besar, K besar, K kecil. Nanti gametnya apakah masih satu? Ya, H besar, hurufnya sama, jenisnya sama-sama besar. Yang kedua K besar, K kecil, jenisnya sama, tapi hurufnya yang satu besar, yang satu kecil. Jadi nanti gametnya ada 2. Yang pertama H besar, K besar. Yang kedua H besar, K kecil. Contoh yang lain, misalkan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ya, di gametnya ada berapa? Apakah masih 1, 2, atau lebih dari 2? Di sini H besar, H kecil berbeda, K besar, K kecil juga berbeda. Jadi nanti gametnya ada 4, yaitu yang pertama H besar, K besar, huruf pertama dengan huruf ketiga. Kemudian H besar, K kecil atau huruf pertama dengan huruf keempat, H besar, K kecil. Kemudian H kecil, K besar atau huruf kedua dengan huruf ketiga, H kecil, K besar. Dan yang terakhir huruf kedua dengan huruf keempat, berarti H kecil, K kecil. Contoh yang lain, H besar, H kecil, K besar, K besar. Gametnya kira-kira ada berapa? Ya, ada 2. Di sini berbeda, di sini sama. Jadi gametnya ada 2. Yang pertama H besar, K besar, huruf pertama dengan huruf ketiga. Kemudian H kecil, K besar, huruf kedua dengan huruf ketiga atau 4.
Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dominan. Monohibrid itu, mono itu satu, jadi ada satu sifat beda, dan dominan itu ada yang menang. Ya. Monohibrid dominan. Nah, contohnya, misalkan di sini P. P itu parental. Parental itu induk. Ya, misalkan ada M besar, warna merah, disilangkan dengan M kecil. Di sini warnanya putih. Ya. Nanti kalian silangkan antara M besar warna merah dengan M kecil warna putih. Nanti kalian tentukan persentase genotip dan fenotip baik pada F1 maupun pada F2. Jika F2-nya didapatkan dari F1 disilangkan dengan F1. Setelah ada parental atau induk, nanti kalian menentukan gamet. M besar, hurufnya sama. Jadi gametnya hanya ada satu, yaitu M besar. Disilangkan dengan M kecil juga sama. Hurufnya sama, jenisnya sama. Jadi nanti gametnya juga ada satu, yaitu M kecil. Kemudian kita tentukan F1. F itu filial. Filial itu keturunan. Keturunan pertama atau anak. Ada M besar, ada M kecil. Jadi nanti filialnya menjadi M besar, M kecil. Karena di sini sifatnya dominan, jadi ada yang menang. Jadi M besar dengan M kecil, yang menang adalah M besar. Jadi M besar M kecil di sini menjadi warna merah. Misalkan ada F1 disilangkan dengan F1. Jadi parentalnya F1-nya yang ini. Jadi parentalnya ada M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. M besar M kecil itu merah, M besar M kecil juga merah. Jadi nanti gametnya M besar M kecil, hurufnya berbeda. Jadi nanti gametnya ada dua, yaitu yang pertama M besar, yang kedua M kecil. Yang kedua juga sama, M besar M kecil, hurufnya berbeda. Jadi nanti gametnya juga ada dua, yaitu M besar, M kecil. Jadi untuk gamet yang pertama ada dua, untuk gamet yang kedua juga ada dua. Untuk mempermudah, kalian bisa menggunakan tabel. Untuk yang bagian depan, ini posisinya ke bawah. Untuk yang bagian belakang, ini posisinya ke samping. Untuk yang bagian depan ada M besar dan M kecil. Jadi tulis di sini M besar sama M kecil. Kemudian yang bagian belakang juga ada dua, M besar dengan M kecil. Ini M besar sampai M kecil. Kemudian kita gabungkan untuk kotak yang pertama. Kita ambil ke atas dan ambil yang ke samping. Di atas ada M besar, di samping juga ada M besar. Jadi di sini diisi M besar, M besar. Untuk kotak yang kedua, ke atas ada M kecil, yang ke samping ada M besar. Karena hurufnya ada yang besar dengan kecil, nanti yang kita ambil dulu yang besar dulu. Jadi M besar, M kecil. Untuk kotak yang di bawah, pertama ke atas ada M besar, untuk yang ke samping ada M kecil. Jadi nanti untuk kotak yang ketiga kita isi ada M besar, ada M kecil.
Jadi M besar, M kecil. Untuk kotak yang keempat, ke atas ada M kecil, yang ke samping juga ada M kecil. Jadi kotak yang keempat yaitu M kecil, M kecil. Nah, sekarang kita tentukan warnanya, M besar, M besar. Jadi nanti berwarna merah. Kotak yang kedua, M besar, M kecil. Jadi nanti berwarna masih merah. Karena di sini bersifat dominan. Yang bersifat dominan yang lebih menang yang huruf besar. Jadi masih berwarna merah. Kemudian yang ketiga, M besar, M kecil. Jadi masih ada huruf besarnya. Jadi nanti berwarna merah. Kemudian yang kotak yang keempat, M kecil, M kecil. Di sini resesif semua. Jadi nanti berwarna putih. Selanjutnya kita tentukan prosentase F1 genotip dan fenotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar. Sedangkan fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Untuk genotip yang tidak tampak dari luar, ada F1 ini, yang tidak tampak itu yang M besar, M kecil. Jadi ada huruf M besar, M kecil. Karena jumlahnya hanya ada 1, jadi nanti presentasinya 100%. Untuk fenotip atau sifat yang tampak dari luar, untuk F1 muncul warna merah. Dan jumlahnya hanya ada 1, jadi prosentasenya yaitu 100%. Untuk F2 genotip. Tadi genotip itu sifat yang tidak tampak dari luar. Ini di sini ada 4. Ada M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Untuk M besar dan M kecil ini sama. Ada 2, yang M besar, M besarnya 1, dan M kecilnya ada 1. Jadi nanti ada M besar dibanding M besar, M kecil, dibanding M kecil, M kecil. M besarnya ada 1, dibanding M besar, M kecilnya ada 2, dibanding M kecilnya ada 2. Maaf, ada 1. Di sini jumlahnya 4. Ada 1, 2, 1. Jadi jumlahnya ada 4. Kalau 4 100%. Jadi kalau 1 25%. Dibanding kalau 2 jadinya 50%. Dibanding yang 1 lagi 25%. Jadi perbandingan untuk genotip M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil perbandingannya 25% dibanding 50% dibanding 25%. Untuk fenotipnya, fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Di sini ada merah dan ada putih. Merah banding putih. Merahnya ada 3 dibanding putihnya ada 1. 3 dengan 1 jumlahnya 4. Jadi kalau 4 100%. Jadi kalau 3 75% dibanding kalau 1 jadinya 25%. Jadi untuk perbandingan F2 fenotipnya yaitu merah dibanding putih, presentasinya 75% dibanding 25%. Ya, ini contoh persilangan monohibrid dominan untuk yang pertama. Untuk contoh persilangan monohibrid dominan yang kedua, P itu parental atau induk. Misalkan di sini M besar,
M besar atau warna merah disilangkan dengan misalkan M besar, M kecil. Karena masih dominan, di sini juga masih berwarna merah. Setelah kita mengetahui parental atau induknya, kita menentukan gamet. Untuk gamet M besar, jadi jenisnya sama. Jadi gametnya hanya ada satu, yaitu M besar. Sedangkan yang kedua M besar, M kecil, hurufnya jenisnya berbeda. Jadi gametnya ada dua, yaitu yang pertama M besar dan yang kedua M kecil. Setelah kita mengetahui gametnya, kita akan mencari F1 atau filial 1 atau keturunan pertama. Di sini berarti anak. Di sini gametnya yang sebelah kiri ada 1, yang sebelah kanan ada 2. Jadi nanti kita bisa menggunakan tabel yang ke bawah ada 1, yang ke samping ada 2. Seperti ini, berarti ke bawahnya ada 1, yang ke samping ada 2. Untuk yang ke bawah ada M besar, untuk yang ke samping ada M besar dan M kecil. Kemudian kita isi tabelnya. Untuk tabel yang pertama kita tarik ke atas ada M besar dan kita tarik ke samping ada M besar. Jadi kita gabung menjadi M besar, M besar. Untuk yang tabel kedua, ke atas ada M kecil dan yang ke samping ada M besar. Kalau ada besar dengan kecil, jadi yang didahulukan yang besar. Jadi menjadi M besar, M kecil. Ini genotifnya. Sedangkan untuk fenotifnya atau yang tampak M besar, jadi di sini berwarna merah. Kemudian M besar, M kecil. Nih, di sini masih ada yang dominan yang besar, jadi sini juga berwarna merah. Jika ditanyakan prosentase F1 pada genotif itu sifat yang tidak tampak dari luar. Jadi nanti di sini ada 2, ada M besar dibanding dengan yang kedua M besar, M kecil. Untuk M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2. Maaf, ada 1. Di M besarnya 1 dibanding M besar, M kecilnya ada 1. Di sini jumlahnya 2. Kalau 2 itu 100%, jadi kalau 1 50% dibanding sama 50%. Jadi perbandingan genotif M besar dibanding M besar, M kecil, perbandingannya 50% dibanding 50%. Sedangkan untuk fenotifnya, fenotif itu sifat yang tampak dari luar. Di sini ada muncul warna merah. Jumlahnya ada 2, keturunannya juga ada 2. Jadi di sini perbandingannya 100%. Ya, inilah cara penyelesaian persilangan monohibrid dominan untuk contoh yang kedua. Untuk bagian yang ketiga, yaitu tentang persilangan monohibrid intermediate. Monohibrid itu satu sifat beda, sedangkan intermediate itu berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah. Berarti keduanya sama-sama kuat. Monohibrid intermediate.
Untuk contoh yang pertama, P itu parental atau induk. Misalkan di sini ada M besar, di sini berarti berwarna merah. Disilangkan dengan M kecil, di sini berwarna putih. Ya. Setelah kita ketahui parentalnya atau induknya, kita akan menentukan gametnya. Untuk M besar, karena hurufnya jenisnya sama, jadi gametnya hanya ada satu, yaitu M besar. Disilangkan dengan M kecil. Jenis hurufnya juga sama, jadi gametnya juga ada satu, yaitu M kecil. Setelah kita ketahui gametnya, kita akan mencari F1 atau filial pertama atau keturunan pertama, atau di sini anak. Jadi kita gabung antara M besar dengan M kecil. Jadi menjadi M besar, M kecil. Jadi genotipnya ada M besar, M kecil. Karena di sini intermediate atau sama-sama kuat, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi di sini kalau M besar itu merah, M kecil putih. Jadi di sini menjadi warna merah muda. Ya. Misalkan selanjutnya kita disuruh mencari F2 dari F1 disilangkan dengan F1. Contoh saja ya. Kita dapatkan parentalnya atau induknya. Ini M besar, M kecil atau berwarna merah muda. Disilangkan dengan sama F1-nya juga M besar, M kecil atau berwarna merah muda. Setelah kita ketahui parentalnya atau induknya, maka kita akan mencari gamet. Di sini M besar, M kecil, jenisnya berbeda. Jadi nanti gametnya ada dua, yaitu yang pertama M besar dan yang kedua M kecil. Kemudian disilangkan dengan M besar, M kecil juga. Di sini jenis hurufnya berbeda pula, jadi gametnya juga ada dua. Yang pertama M besar dan yang kedua M kecil. Yang pertama M besar, yang kedua M kecil. Jadi nanti ke bawahnya ada dua, ke sampingnya juga ada dua. Setelah kita menentukan gamet, kita menentukan filial. Filial kedua, karena filial satunya di sini. Di sini filial kedua atau keturunan kedua, atau di sini berupa cucu. Kita buat tabel. Ya. Untuk ke bawahnya ada dua, yaitu yang pertama M besar, yang kedua M kecil. Untuk yang kedua, ini yang ke samping. Untuk yang pertama M besar, untuk yang kedua M kecil. Di sini ada 4 keturunan. Untuk keturunan yang pertama, kita tarik ke atas ada M besar, kita tarik ke samping ada M besar. Jadi nanti genotipnya M besar, M besar. Untuk genotip yang kolom kedua, ke atas ada M kecil, ke samping ada M besar. Kalau ada kecil dengan besar, yang didahulukan yang besar. Jadi ada di sini M besar, M kecil. Kemudian kolom yang ketiga, tarik ke atas ada M besar, tarik ke samping ada M kecil. Jadi nanti di sini menjadi genotipnya M besar, M kecil. Dan kolom yang keempat,
ke atas ada M kecil, ke samping ada M kecil. Jadi nanti genotifnya M kecil, M kecil. Nah, di sini ada 4 genotif. Sedangkan fenotifnya atau yang tampak M besar, M besar. Berarti nanti berwarna merah. Ada M besar, M kecil. Karena di sini intermediate, jadi sama-sama kuat. Jadi di sini berwarna merah muda. Untuk yang ketiga, M besar, M kecil, sama-sama kuat. Jadi di sini berwarna merah muda. Dan yang keempat ada M kecil, M kecil. Ini yang resesifnya, jadi berwarna putih. Ya, disinilah filial yang kedua ada 4. Kemudian misalkan kalian disuruh mencari prosentase F1 genotif. Genotif itu sifat yang tidak tampak. Ada di sini ada M besar, M kecil. M besar, M kecil. Di sini jumlahnya ada 1, sedangkan keturunannya juga hanya ada 1. Jadi prosentasenya 100%. Sedangkan yang F1 untuk fenotif, fenotif itu sifat yang tampak dari luar. Di sini berupa warna yaitu merah muda. Merah muda. Ya, di sini juga hanya ada 1 keturunan. Jadi persentasenya sama dengan 100%. Itulah perbandingan F1 genotifnya 100% berupa M besar, M kecil. Kemudian fenotifnya berupa warna merah muda juga 100%. Sedangkan untuk F2 genotifnya sifat yang tidak tampak dari luar. Di sini ada M besar dibanding dengan M besar M kecil dibanding dengan M kecil M kecil. M besarnya hanya ada 1 dibanding M besar M kecilnya ada 2. Kemudian yang berikutnya M kecilnya ada 1. Di sini ada 1, 2, 1. Jadi jumlahnya ada 4. Kalau 4 100%. Jadi kalau 1 berapa? Ya, kalau 1 berarti 25%. Dibanding yang 2 berarti 50%. Dan yang terakhir yang 1 berarti 25%. Jadi perbandingan F2 genotif yaitu M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil, perbandingannya adalah 25% dibanding 50% dibanding 25%. Bagaimana dengan perbandingan fenotifnya? Fenotif itu sifat yang tampak dari luar. Di sini berupa warna, ada merah dibanding merah muda dibanding yang terakhir warna putih. Warna merahnya hanya ada 1, merah mudanya ada 2, dan putihnya juga hanya ada 1. Ada 1, 2, 1. Jadi jumlahnya hanya ada 4. Kalau 4 itu 100%. Jadi kalau 1 berapa? Ya, 25%. Dibanding yang 2 berarti ya 50%. Kemudian dibanding yang 1 berarti
25%. Jadi perbandingan F2 fenotip yaitu merah dibanding merah muda dibanding putih, perbandingannya yaitu 25% dibanding 50% dibanding dengan 25%. Inilah contoh cara penyelesaian persilangan monohibrid intermediate untuk yang pertama. Untuk contoh persilangan monohibrid intermediate yang kedua, di sini ada P atau parental atau induk, yaitu misalkan M besar. Jadi di sini berwarna merah, disilangkan dengan M besar, M kecil. Karena di sini intermediate, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah atau sama-sama kuat. Jadi merah dengan putih sama-sama kuat, jadi berwarna merah muda. Setelah kita ketahui parentalnya atau induknya, maka kita akan mencari gamet. Seperti tadi M besar, di sini jenisnya sama, jadi gametnya ada satu, yaitu M besar. Sedangkan untuk yang kedua, M besar, M kecil, karena jenisnya berbeda, jadi gametnya ada dua. Untuk yang pertama M besar, dan yang kedua M kecil. Kemudian setelah kita menentukan gametnya, kita akan menentukan F1 atau filial pertama atau keturunan pertama. Jadi di sini berupa anak. Nanti dibuat tabel. Ke bawahnya ada 1, sedangkan ke sampingnya ada 2. Untuk ke bawah ada 1 yaitu M besar. Sedangkan yang ke samping ada 2. Yang pertama M besar dan yang kedua ada M kecil. Kemudian kita isi kolomnya. Untuk yang pertama kita tarik ke atas ada M besar, kita tarik ke samping juga ada M besar. Jadi di sini genotifnya yaitu M besar, M besar. Untuk kolom yang kedua, ke atas ada M kecil dan yang ke samping ada M besar. Ada besar dengan kecil, jadi yang didahulukan yang besar. Jadi genotifnya adalah M besar, M kecil. Kemudian untuk fenotipnya atau yang sifat yang tampak dari luar, M besar. Di sini dominan, di sini jadi berwarna merah. Kemudian M besar, M kecil, M-nya besar itu merah, M kecil itu putih. Karena intermediate jadi sama-sama kuat, jadi berwarna merah muda. Jika ditanyakan prosentase F1 genotif, genotif itu sifat yang tidak tampak dari luar. Misalnya berupa huruf, di sini ada 2, ada M besar dibanding dengan M besar, M kecil. Untuk M besarnya juga ada 1 dibanding M besar, M kecilnya juga ada 1. 1 dibanding 1. 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2. Jadi kalau 2 itu 100%. Jadi kalau 1 berapa? Ya 25%. Kemudian dibanding dengan, maaf, di sini untuk persentasenya 50%. Kemudian dibanding 1 juga, jadi persentasenya 50%. Jadi untuk perbandingan F1 genotif berupa M besar dibanding M besar, M kecil, persentasenya adalah 50% dibanding 50%. Ya.
Ya. Bagaimana untuk perbandingan fenotipnya? Untuk fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Di sini berupa warna, ada merah dibanding dengan merah muda. Merah muda. Untuk merahnya ada 1, ini, dan merah mudanya juga ada 1 dibanding 1, jadi jumlahnya ada 2. Kalau 2 100%, jadi kalau 1 50%, dibanding untuk merah mudanya juga ada 1, jadi 50%. Jadi untuk perbandingan fenotip F1 yaitu merah dibanding dengan merah muda, untuk persentasenya 50% dibanding 50%. Inilah contoh cara penyelesaian persilangan monohibrid intermediate yang kedua. Untuk bagian yang keempat yaitu untuk dihibrid. Dihibrid, di itu 2, jadi dihibrid itu mempunyai 2 sifat beda. Di sini H besar itu halus, H kecil keriput, kemudian K besar itu kuning, kemudian K kecil itu hijau. Ya. Untuk persilangan di sini ada P. P itu parental atau induk. Misalkan di sini ada H besar, K besar, K besar. Untuk fenotipnya H besar. Jadi di sini halus. K besar, jadi di sini kuning. Disilangkan dengan H kecil, K kecil. Di sini H kecil jadi keriput. Kemudian K kecil di sini hijau. Setelah kita dapatkan parental, kita akan menentukan gametnya. H besar di sini sama, K besar juga sama. Jadi nanti gametnya ada 1, yaitu H besar, K besar. Di sini tuliskan H besar, K besar. Kemudian yang kedua, H kecil, jadi di sini sama, K kecil juga sama. Jadi nanti gametnya juga ada 1, yaitu H kecil, K kecil. Kalian tulis di sini H kecil, K kecil. Kemudian setelah menentukan gamet, kalian menentukan filial pertama atau keturunan pertama atau anak. Kalian gabungkan di sini H besar, K besar dengan H kecil, K kecil. Nanti yang pertama huruf H-nya dulu, baru huruf K. Jadi nanti didapatkan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ini H besar, H kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya apa? Di sini H besar, H kecil. Yang menang itu yang besar. Jadi halus. Kemudian K besar, K kecil. Di sini ada huruf yang besar. Jadi yang menang yang besar, jadi kuning. Nah, sampai sini kalian pahami dulu. Kemudian misalkan kalian disuruh menyilangkan antara F1 dengan F1. Jadi parentalnya
H besar, H kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Nanti kalian tentukan berikutnya, tentukan gametnya. H besar, H kecil beda, K besar, K kecil juga beda. Jadi nanti gametnya ada 4. Huruf pertama dengan huruf ketiga, huruf pertama dengan huruf keempat, huruf kedua dengan huruf ketiga, dan huruf kedua dengan huruf keempat. Jadi di sini gametnya yang pertama H besar, K besar. Yang kedua H besar, K kecil. Yang ketiga H kecil, K besar. Dan yang keempat H kecil, K kecil. Disilangkan dengan di sini H besar, H kecil, K besar, K kecil. H besar, H kecil itu beda, K besar, K kecil juga beda. Jadi sama nanti gametnya juga ada 4, yaitu H besar, K besar, H besar, K kecil. Kemudian yang ketiga H kecil, K besar. Dan yang keempat H kecil, K kecil. Kalau sudah, nanti kalian akan menentukan filial kedua atau keturunan kedua, atau di sini yaitu cucu. Kalian buat tabel, nanti ke bawahnya ada 4, ke sampingnya juga ada 4. Di sini sebagai jantan dan sini sebagai betina. Untuk yang sebelah kiri itu yang ke bawah, di sini ada H besar, K besar. Kemudian yang kedua H besar, K kecil. Kemudian yang ketiga H kecil, K besar. Dan yang keempat H kecil, K kecil. Kemudian yang bagian yang kedua itu yang ke samping. Untuk yang pertama H besar, K besar. Yang kedua yang ini H besar, K kecil. Yang ketiga H kecil, K besar. Dan yang keempat H kecil, K kecil. Jadi di sini ke bawahnya ada 4, ke sampingnya ada 4. Jadi ada 16 cucu atau 16 keturunan yang kedua. Kemudian kalian isi semua kolomnya sama seperti pada kalian mengisi yang monohibrid. Untuk kolom yang pertama, tarik ke atas ada H besar, K besar. Tarik ke samping ada H besar, K besar juga. Jadi nanti H dengan H, K dengan K. Jadi di kolom pertama terisi H besar, H besar, K besar, K besar. Untuk kolom yang kedua, ke atas ada H besar, K kecil. Yang ke samping ada H besar, K besar. Kalian gabung H besar, H besar. Di sini ada K besar, di sini ada K kecil. Jadi kalian tentu yang besar dulu. Berarti K besar dengan K kecil. Kemudian kolom berikutnya yang ketiga. Di sini H kecil, K besar yang ke atas. Yang ke samping ada H besar, K besar. Berarti H dengan H dulu. Di sini H besar, di sini H kecil. Gabungkan H besar, H kecil. Kemudian di sini K besar, di sini K besar juga. Berarti K besar, K besar. Kemudian kolom yang keempat,
Tarik ke atas ada H kecil, K kecil. Ke samping ada H besar, K besar. Dijadikan satu, di sini H besar, di sini H kecil. Jadi di sini H besar, H kecil. Kemudian di sini K kecil, di sini K besar. Jadikan satu, berarti yang besar dulu. Berarti K besar, K kecil. Diteruskan kemudian kolom yang kelima. Tarik ke atas ada H besar, K besar. Ke samping ada H besar, K kecil. H besar, H besar. Tulis dulu. Kemudian di sini atas K besar, di samping ada K kecil. Berarti yang besar dulu. Berarti K besar, K kecil. Kemudian yang keenam. Tarik ke atas ada H besar, K kecil. Tarik ke samping ada H besar, K kecil. Berarti di sini H besar, di sini H besar. Jadikan satu, H besar, H besar. Di sini K kecil, di sini juga K kecil. Jadikan satu, K kecil, K kecil. Bisa ya? Lanjut kolom ke-7. Tarik ke atas ada H kecil, K besar. Ke samping ada H besar, K kecil. Yang H-nya dulu kalian ambil. Di sini H besar, di sini H kecil. Jadi tulis H besar, H kecil. Kemudian di atas ada K besar, di samping ada K kecil. Yang besar dulu yang diambil. Jadi K besar, K kecil. Kemudian selanjutnya kolom ke berapa ini? Ke-8. Tarik ke atas ada H kecil, K kecil. Ke samping ada H besar, K kecil. Berarti di sini ada H besar, di sini ada H kecil. H besar, H kecil. Kemudian ke atas ada K kecil, ke samping ada K kecil. Berarti K kecil, K kecil. Terus kolom yang ke-9. Ada H besar, K besar dengan H kecil, K besar. Jadi dijadikan satu, H besar, H kecil, K besar, K besar, K besar, K besar. Kemudian berikutnya ke-10. Ke atas ada H besar, K kecil. Ke samping ada H kecil, K besar. Jadi nanti jadikan satu, yang besar dulu, H besar, H kecil. H besar, H kecil. Kemudian di sini K kecil, di sini K besar. Berarti yang besar dulu. Berarti K besar, K kecil. Lanjut ke kolom ke-11. Tarik ke atas ada H kecil, K besar. Ke samping ada H kecil, K besar. Jadikan satu hanya, berarti H kecil, K kecil. H kecil, H kecil. Kemudian di sini K besar, di sini juga K besar. K besar, K besar. Lanjut kolom ke-12. Tarik ke atas ada H kecil, K kecil. Ke samping ada H kecil, K besar. Jadikan satu dulu yang H, berarti di sini H kecil, di sini H kecil. Tulis di kolom sini H kecil, H kecil. Kemudian di sini K kecil, di sini K besar. Jadi yang besar dulu. Jadi K besar, K kecil. Nanti kalian ngisinya harus teliti ya. Kemudian kolom ke-13. Tarik ke atas ada H besar, K besar. Ke samping ada H kecil, K kecil. Jadi yang besar dulu, H besar, H kecil. Kemudian K besar, K kecil. Lanjut kolom ke-14. Tarik ke atas ada H besar, K kecil. Ke samping ada H kecil, K kecil. Jadi nanti yang besar dulu yang hanya, berarti H besar, H kecil. Kemudian K-nya K kecil, K kecil. K kecil, K kecil.
Jangan capek ya. Lanjutkan kolom ke-15. Tarik ke atas ada H kecil K besar. Ke samping ada H kecil K kecil. Kalian gabungkan yang H dulu. Di sini H kecil, di sini juga H kecil. Berarti H kecil, H kecil. Kemudian K-nya di sini K besar, di sini K kecil. Jadi yang besar dulu. Jadi K besar, K kecil. Terakhir, keturunan ke-16. Tarik ke atas ada H kecil, K kecil. Ke samping ada H kecil, K kecil juga. Berarti H kecil, tulis di sini. Kemudian di sini K kecil dengan K kecil, tulis di sini. Itu ada 16 keturunan untuk genotifnya. Kemudian untuk fenotipnya juga sama. Kalian tentukan fenotipnya atau sifat yang tampak. Perlu diingat di sini H besar itu halus, H kecil keriput, K besar kuning, kalau K kecil hijau. Kalau ada yang huruf besar berarti yang menang yang besar. Untuk yang kolom pertama H besar, berarti kalian ambil yang H besar. Di situ halus. K besar jadi kuning. Kolom yang kedua H besar, K besar, K kecil. Di sini ada H besar. Jadi fenotipnya halus. Kemudian K besar, K kecil, ada K besarnya. Jadi kuning. Ya. Kolom yang ketiga H besar, H kecil, ada yang H besarnya. Jadi halus. K besar, ada K besar, berarti kuning. Kemudian kolom yang keempat, H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ada H besar, H kecil, berarti H besar, di sini halus. Kemudian K besar, K kecil, ada K besarnya, jadi kuning. Kemudian kalian isi kolom yang kelima, H besar, ada H besar. Jadi di situ halus. K besar, K kecil. Jadi ada huruf K besarnya. Jadi warna kuning. Ya. Beda dengan ke-6. H besar, ada H besar berarti halus. K kecil, berarti K kecil hijau. Kemudian kolom ke-7, H besar, H kecil, ada H besarnya berarti halus. K besar, K kecil, ada K besarnya berarti kuning. Ya. Lanjut, kolom ke-8, ada H besar, H kecil, jadi ada H besarnya yang menang, jadi halus masih. Kemudian K kecil, jadi di sini K kecil berarti hijau. Berikutnya lanjut kolom ke-9. H besar, H kecil, K besar, K besar. H besar, H kecil, yang diambil berarti yang H besar, yaitu halus. Kemudian K besar, berarti ambil yang K besar, kuning. Lanjut kolom ke-10, H besar, H kecil, K besar, K kecil. H besar berarti halus. K besar, K kecil, ada K besarnya, berarti kuning. Ya. Lanjut kolom ke-11, H kecil, K besar, K besar. Di sini H kecil, berarti ambil yang H kecil. Berarti keriput. K besar, ambil K yang K besar, berarti kuning. Lanjut kolom ke-12, H kecil, ada H kecil berarti keriput. K
K besar, K kecil. Jadi yang menang yang besar, yang K besar berarti kuning. Ya. Lanjut ke berapa ini? 13. H besar, H kecil, K besar, K kecil. Ini ada H besar berarti halus. Ada K besar, K kecil, yang menang K besar, jadi kuning. Kemudian yang ke-14 ada H besar, H kecil, K kecil, K kecil. H besar, H kecil, yang menang yang H besar, jadi halus. K kecil, K kecil, berarti yang K kecil, berarti hijau. Kemudian kolom ke-15 ada H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Ada H kecil, H kecil. Berarti H kecil berarti keriput. K besar, K kecil, yang menang itu yang besar, berarti kuning. Dan yang paling terakhir ini yang paling beda sendiri ya. H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. H kecil, H kecil berarti keriput. K kecil, K kecil berarti hijau. Nanti kalian tentukan filial satunya. Untuk genotifnya atau sifat yang tidak tampak di sini beda-beda, terlalu banyak. Nanti kalian tentukan saja untuk fenotifnya. Coba apa saja fenotifnya di sini? Yang pertama halus kuning. Halus kuning dibanding. Yang kedua ada halus hijau. Kemudian dibanding lagi, mana ini ya, keriput kuning. Keriput kuning. Dibandingkan yang terakhir yang paling beda sendiri di sini, keriput hijau. Untuk halus kuningnya di sini ada berapa? Nanti kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9. Kemudian yang kedua halus hijau. Halus hijau sini 1, 2, ini 3, berarti ada 3. Lanjut yang ketiga ada keriput kuning. Keriput kuning di sini ada berapa? Di sini 1 keriput kuning, ini 2, sama yang ini ketiga. Berarti keriput kuningnya ada 3. Dibandingkan dengan yang keriput hijau, di sini hanya ada 1. Jadi untuk perbandingan F1 fenotif, maaf ini F2 ya. F2 fenotif yaitu halus kuning dibanding halus hijau, dibanding keriput kuning, dibanding keriput hijau. Di sini ada 9 banding 3, banding 3, banding 1. Inilah cara penyelesaian persilangan di hibrid. Contoh yang pertama. Untuk contoh di hibrid yang kedua yaitu seperti kemarin, H besar itu halus, H kecil itu keriput, kemudian K besar itu kuning, sedangkan untuk K kecil itu hijau. Ya. Contohnya misalkan P itu parental. Contohnya misalkan H besar, K besar, K kecil. Di sini H besar. H besar itu halus.
Kemudian K besar, K kecil. Di sini yang menang yang K besar. Jadi warnanya kuning. Disilangkan dengan misalkan H besar, H kecil, K besar, K besar. H besar, H kecil. Jadi yang menang yang H besar. Jadi di sini halus. Kemudian K besar, K besar. Di sini berarti warnanya kuning. Setelah kita memperoleh parentalnya atau induknya, kita akan menentukan gamet. H besar sudah sama. K besar, K kecil itu beda. Jadi nanti gametnya ada dua, yaitu H besar, K besar, H besar, K besar itu yang pertama. Yang kedua H besar, K kecil. H besar, K kecil. Disilangkan dengan H besar, H kecil. Ini beda. K besar, K besar sama. Jadi nanti gametnya juga ada dua, yaitu H besar, K besar. Kemudian yang kedua H kecil, K besar. Ya. Setelah kita menentukan gamet, kita akan menentukan F1 atau filial yang pertama atau keturunan yang pertama, yaitu anak. Jadi nanti ke bawahnya ada dua, ke sampingnya juga ada dua. Untuk yang sebelah kiri ini yang ke bawah, yang pertama H besar, K besar, taruh di sini H besar, K besar. Yang kedua H besar, K kecil. H besar, K kecil. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ini yang ke samping. Yang pertama H besar, K besar. H besar, K besar. Yang kedua H kecil, K besar. H kecil, K besar. Jadi di sini nanti untuk keturunan pertamanya ada 4. Yang pertama kita menentukan genotifnya untuk kolom yang pertama. Tarik ke atas ada H besar, K besar. Ke samping juga ada H besar, K besar. Nanti hanya dulu baru yang K. Berarti H besar, H besar. Kemudian K besar, K besar. Kemudian kolom yang kedua, tarik ke atas ada H kecil, K besar. Ke samping ada H besar, K besar. Di sini H besar, di sini H kecil, berarti yang besar dulu. Berarti H besar, H kecil. Kemudian di sini K besar, di sini juga K besar. Tulis di sini K besar, K besar. Kemudian lanjutkan kolom yang ketiga. Tarik ke atas ada H besar, K besar. Ke samping ada H besar, K kecil. Kita huruf H-nya ambil dulu. Di sini H besar, di atas ada H besar. Jadi H besar, H besar. Kemudian di sini ada K besar, di sini ada K kecil. Makanya diambil yang besar dulu. Jadi K besar, K kecil. Kemudian kita lanjutkan kolom yang keempat. Tarik ke atas ada H kecil, K besar. Ke samping ada H besar, K kecil. Kita ambil huruf H-nya dulu. Di sini H besar, di sini H kecil. Berarti ambil yang besar dulu. H besar, H kecil. Di sini K kecil, di sini K besar. Berarti ambil yang besar dulu. Berarti K besar, K kecil. Ini genotifnya, ya. Kemudian kita menentukan fenotipnya atau sifat yang tampak. Di sini H besar, H besar. Berarti halus. Kemudian K besar, K besar. Berarti warnanya kuning. Kemudian yang kedua, H besar, H kecil. Berarti yang dominan yang H besar. Jadi halus. Kemudian K besar, K besar. Jadi K besar jadi warnanya kuning.
Kemudian yang kolom yang ketiga, H besar, H besar. Jadi H besar halus. Kemudian K besar, K kecil, yang menang yang K besar, berarti warnanya kuning. Kemudian kolom yang keempat, H besar, H kecil. H besar, H kecil, yang menang yang H besar, jadi halus. Kemudian K besar, K kecil, yang menang yang K besar, jadi warnanya kuning. Ya, misalkan kita disuruh menentukan filial pertama untuk fenotipnya. Nah, untuk fenotipnya di sini ada halus kuning, di sini juga halus kuning, di kolom ketiga juga halus kuning, dan kolom keempat juga halus kuning. Berarti hanya ada satu, yaitu halus kuning. Jumlahnya ada 4, sedangkan keturunannya semua ada 4. Berarti keturunannya semua halus kuning. Jadi prosentasenya yaitu 100%. Ya, inilah contoh untuk dihibrid yang kedua. Ya, untuk tugas nanti kalian bisa lihat di Google Classroom atau saya nanti bagikan juga lewat WA Group. Inilah materi pewarisan sifat kelas 9. Ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.